dalam bab 5 pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari lembaga dan badan otonom. Nah, di sini sangat jelas bahwa ketika badan otonom diantaranya adalah menyebutkan di dalam pasal 18 ayat 7 huruf A, saya bacakan. Badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disingkat Jatman. Nah, singkatnya begini, mungkin uraian lengkapnya besok saya urai secara tertulis biar terstruktur, sistematis dan masif, gitu kan Usman. Singkatnya gini, bahwa Nahdlatul Ulama itu mempunyai badan khusus dan juga badan otonom. Nahdlatul Ulama sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan dalam lembaran negara sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan. Jatman adalah bagian daripada badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Bolehkah Jatman itu mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM pengajuan mengenai pengesahan badan hukum? Pengesahan badan hukum, walaupun tidak ada larangan berkaitan dengan prinsip formil, maka ketika tidak ada larangan tidak boleh dilaksanakan dan tidak boleh dikerjakan kecuali dengan seizin dan persetujuan daripada pengurus pusat, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya secara hukum Nahdlatul Ulama itu sudah terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan. Kalau badan otonomnya Nahdlatul Ulama kok mengajukan badan hukum, maka secara kedudukan hukumnya adalah setara dengan Nahdlatul Ulama itu sendiri, kecuali ada persetujuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apapun argumentasinya, kalau melihat video tersebut tentunya mengacu pada seakan-akan Jatman itu dalam jamiahnya ada yang akan mewakafkan, menghibahkan dan sebagainya. Di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama juga ada lembaga yang khusus menaungi bidang wakaf. Pertanyaan begini, apakah wakaf itu bisa diberikan kepada ansor, wakaf bisa diberikan kepada muslimat, wakaf bisa diberikan kepada fatayat? Ya tidak seperti itu. Wakaf ya diberikan kepada NU atau PBNU karena sudah mempunyai lembaga tersendiri di bidang wakaf. Kalau toh peruntukannya untuk masing-masing lembaga ataupun badan otonom, itu tentunya berkaitan dengan kebijakan, tetapi berkaitan dengan harapan untuk mendapatkan wakaf tidak bisa badan-badan itu sendiri mengelola dan juga sekaligus menerima tentang wakaf. Itu secara singkat Kang Gusmar. Jadi berbicara mengenai badan hukum yang dimaksud oleh dalam video YouTube itu tentunya sangat bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Nahdlatul Ulama. Secara organisasi NU adalah dirugikan, jelas sangat dirugikan. Maka ketika Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan keputusan SK pengesahan badan hukum, bisa dianulir atau dibatalkan selagi ada keberatan ataupun permohonan untuk dibatalkan dari PBNU.
Itu seperti itu. Dan sekilas tadi saya lihat bahwa, saya dengar bahwa dalam video tersebut badan hukum yang diajukan oleh Jatman adalah semacam perkumpulan. Ya jelas itu setara dengan PBNU. Sebetulnya gini, ada pemahaman yang bisa saya ulas secara rinci, karena yang namanya perkumpulan itu ada dua macam, dua jenis. Bisa ada perkumpulan yang sekupnya lokal, itu tidak harus memintakan izin kepada Kementerian Hukum dan HAM, tetapi perkumpulan yang sifatnya nasional maka itu harus mendapatkan pengesahan atau mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Tidak cukup dari itu hanya mendapatkan pengesahan. Yang namanya perkumpulan itu di samping ada surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk perkumpulan ternyata Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia merupakan syarat yang wajib agar perkumpulan menjadi badan hukum yang sempurna. Coba dilihat di dalam Statblad 1870 nomor 64 yang berbunyi perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum, hal ini berdasarkan pasal 5 Statblad yang disetujui perubahan atau pergantian diumumkan dalam surat kabar resmi, bahwa surat kabar resmi dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa surat kabar resmi yang dimaksud adalah PNRI dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Jika Jatman yang dimaksud yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM belum mendapatkan pengesahan atau terdaftar dalam PNRI maupun TNBRI, maka belum sah dan belum sempurna. Tapi menurut hemat saya itu sangat bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan hukum daripada organisasi konstitusi tertinggi dari Nahdlatul Ulama, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta dijabarkan lagi melalui peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi saya rasa itu sangat bertentangan dan harus dianulir. Tidak bisa nanti banom-banom yang lain bisa saja melakukan pengesahan badan hukum sehingga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan PBNU sendiri. Jangan salah persepsi, ada namanya lembaga bantuan hukum di dalam NU, baik NU, Banom NU itu memang ada beberapa memiliki lembaga bantuan hukum. Ini pengecualian terhadap lembaga bantuan hukum memang harus tunduk terhadap undang-undang mengenai bantuan hukum. Sebentar. Itu jadi lembaga bantuan hukum itu kan terikat dan harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di dalam pasal 8 berbunyi ayat 2, syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi harus berbadan hukum, sehingga badan hukum itu sendiri, badan hukum Ansor, badan hukum NU seyogyanya juga harus tunduk pada undang-undang bantuan hukum, yaitu harus berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tapi tidak terhadap ansornya, tidak terhadap fatayatnya, tidak terhadap muslimatnya, dan ini juga tidak terhadap jatmannya. Kalau jatman punya LBH, ya LBH-nya yang harus terdaftar karena harus tunduk terhadap undang-undang bantuan hukum. Itu sih pada prinsipnya yang memang harus dianulir dan harus dibatalkan. Kalau tidak repot, ini rusak semuanya. Hukum tertinggi organisasi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu kan Gusmar sekilas, besok saya susunkan pendapat hukum secara terstruktur. Ya mungkin bisa saya buat berapa ya? Ya sesuai kebutuhan lah. Itu kan Gusmar, terima kasih. Selamat istirahat.